Di video kali ini, kita akan coba ngebikin UI yang bisa ngupdate dirinya sendiri saat datanya berubah. Kita akan bikin suatu health bar yang otomatis ngeganti isinya, ngegunain konsep event dari C Sharp. Kita akan ngobrolin juga gimana konsep yang kita pakai ini bisa dipakai juga di berbagai tempat di project kita. Sehingga project kita jadi lebih mudah untuk di-maintain dan di-extend ke depannya. Let's go! Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Kesatria Game Dev, channel yang ngebahas berbagai macam hal tentang cara ngebikin game. Gimana nih kabar project game kalian semua? Mudah-mudahan udah ada progres yang bisa selangkah lebih maju ya buat rilis. Hari ini, saya lagi bikin project sederhana nih, saya lagi bikin game tembak-tembakan gitu. Dimana ada zombie-zombie ini yang muncul di layar, dan harus saya tembakin nih. Sekarang saya pengen bikin HP-nya si player nih, yang dia tuh akan berkurang kalau nabrak si zombie yang tadi ini. Saya juga udah naruh UI-nya di kanvas pakai slider berbentuk lingkaran ini nih. Yang nilai slidernya bisa saya ganti berdasarkan persentase si HP-nya player. Seperti ini ya. Sekarang saya mau ngimplementasiin codingannya. Yuk langsung aja kita lihat ke scriptnya kayak gimana ya. Pertama saya bawa dulu ke script playernya ya. Oke, kita bisa lihat di sini script playernya ya. Jadi di bagian atas nih ada parameter yang saya hide di region ini, yang isinya itu komponen-komponen yang dibutuhkan si player buat bergerak, seperti rigid body dan lain sebagainya. Dan di bagian bawah dari script ini, ada bagian input dan movement yang bertugas buat ngegerakin dan menerima input dari player. Kalau teman-teman lihat, ada dua variabel nih. Pertama max health dan juga current health. Yang ini tuh mengindikasikan maksimum health dan health player saat ini. Lalu ada satu property health percentage yang merupakan persentase dari HP-nya player saat ini. Terus saya juga punya referensi ke slider UI yang tadi nih, si health bar ya, saya namain health bar. Yang itu tuh akan diganti di mana? Diganti ketika di trigger enter kalau misalkan si game object kita tuh ketemu sama enemy. Jadi kalau nabrak enemy, kita akan ngedispawn si enemy-nya, terus kita kurangin HP-nya sebesar 2, dan setelah itu kita akan ngeganti health bar value-nya sesuai dengan health percentage property tadi. Kalau kita balik ke editor lagi dan play Unity-nya, kita bisa lihat nih kalau misalkan playernya nabrak enemy, HP-nya berkurang ya. Dor, sampai dia habis. Seperti itu. Nah, ini kan udah berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tapi kalau teman-teman udah pernah nonton video saya sebelumnya tentang observer pattern, kita bisa tahu nih kalau implementasi script player ini tuh kurang ideal ya. Soalnya kalau kita balik lagi ke script player, jadinya tuh ada perintah update UI di kelasnya si player ini. Yang mana ngebikin si player kelas itu tuh jadi ngelakuin terlalu banyak hal. Nah, gimana caranya nih biar si slider ini tetap jalan kayak sekarang, tapi implementasinya tuh nggak di player class lagi, dan dia tuh bisa ngupdate dirinya sendiri. Untuk video kali ini, saya akan bikin cara yang sedikit berbeda nih. Saya akan bikin suatu tipe data baru yang kamu tuh bisa dengerin perubahan nilainya. Yang akan saya namain reactive field. Kita akan ngeganti nih tipe data float ini yang dari current health ini menjadi reactive field tadi, terus nanti kita dengerin perubahannya dan langsung update UI-nya di kelas yang terpisah. Oke, jadi reactive field ini tuh kayak gimana sih maksudnya? Yuk, langsung aja kita bikin scriptnya ya. Karena tipe datanya float, maka saya akan bikin script baru namanya float reactive field. Jadi saya bikin new script, add, class, namanya float reactive field. Sama di dalam kelas ini, saya bikin suatu private variable bernama value ini nih. Terus saya jadiin serialize field ya, biar nanti kelihatan di inspector. Jadi serialize field, private, float, value pakai underscore. Kemudian, saya akan coba implementasi sisa event yang akan di-trigger kalau nilai dari value ini tuh berubah. Buat sekarang, saya akan pakai action buat bikinnya. Jadi, public, event, action dengan tipe data float, nama eventnya on value change. Kemudian saya akan bikin property yang bisa diakses dari public ya. Jadi saya akan bikin property baru, public, float, namanya value, pakai V besar ya. Yang ini ada get sama setnya. Seperti ini. Lalu di bagian get saya simply yang return nilai value yang tadi ya. Jadi value.
Dan di bagian setnya, saya ngeset value-nya dari luar. Jadi value yang tadi itu sama dengan value dari luar. Dan setelah itu saya juga nge-broadcast event yang tadi nih. Jadi on value, change, kita detect null atau enggak, terus kita panggil invoke nilai value yang tadi. Kayak gini ya. Jadi ini artinya setiap kali nilai value ini di set, maka dia tuh akan nge-broadcast event ke siapapun yang ngedengerin eventnya. Kalau teman-teman masih bingung tentang implementasi event di C#, silahkan kunjungin video tentang event yang udah saya bikin sebelumnya di link yang ini ya. Sampai sini, udah mulai kebayang belum konsep si reactive float ini kayak gimana? Jadi nanti tiap kali value si float ini tuh berubah, kelas lain tuh bisa ngedengerin event yang kita broadcast tadi. Berikutnya, kita perlu cara buat kelas lain buat bisa dengerin perubahannya kan? Nah, ini saya bikin metode buat dengerinnya ya, namanya subscribe. Jadi saya bikin di bawahnya, public void subscribe. Terus parameternya adalah metode berupa delegate yang akan di-assign ke eventnya. Jadi saya pakai action lagi nih. Action, float, namanya handler delegate. Jadi nanti yang dikirimin di sini berupa delegate ya. Di dalamnya kita langsung subscribe ke event yang tadi nih. Jadi on value change, kita tambahin listener-nya plus sama dengan handler delegate. Yang artinya si method ini tuh didaftarin jadi subscriber-nya si event ini. Dan habis itu kita langsung panggil handler delegate ini dengan value yang terakhir ya. Jadi handler delegate ini langsung dipanggil dengan invoke dengan nilai value yang terakhir. Jadi ini maksudnya apa? Ketika ada kelas lain yang nge-subscribe, dia juga langsung ngedapetin nilai yang paling terbaru dari parameter value ini. Jangan lupa kita perlu bikin metode unsubscribe yang isinya kebalikannya ya. Jadi public void unsubscribe action float handler delegate. Yang di sini kita unlisten ya. Jadi on value change minus sama dengan handler delegate. Kayak gini. Nah, ini udah hampir beres nih. Tinggal satu langkah lagi yang kita perlu lakuin, yaitu bikin konstruktornya. Di sini saya akan set value awalnya jadi nilai default kayak gini ya. Jadi saya bikin konstruktornya di atas nih. Bagian sini. Konstruktor float reactive field di value sama dengan default. Seperti ini ya. Nah, ini kelasnya udah jadi nih. Jadi kalau kita runutin lagi kronologisnya nih, kita bikin satu kelas yang bisa ngasih tahu. Jadi kalau kita runutin lagi kronologisnya, kita ngebikin suatu kelas yang bisa ngasih tahu kalau nilainya tuh ganti dengan cara nge-broadcast event di sini ya. Nah, kelas lain itu bisa dengerin perubahannya dengan cara manggil subscribe ini. Sekarang kita coba langsung implementasiin ke UI-nya ya. Kita balik lagi ke kelas player tadi. Nah, ini kita langsung aja nih, karena kita udah punya komponen float reactive field tadi, kita bisa langsung ganti variabel current health ini jadi tipe float reactive field tadi ya. Jadi ini saya ganti float reactive field current health, dan ininya konstruktornya berarti saya ganti jadi new float reactive field. Karena tadi float reactive field ini diaksesnya pakai parameter value, nah ini berarti kita ganti ya, jadi current health value. Di start juga kita tambahin. Juga di bagian bawah on trigger enter ini. Nah ini udah selesai ya. Sekarang saya mau pindahin nih si slidernya ini tuh ke satu kelas tersendiri, biar dia tuh nggak di sini lagi, jadi lebih modular ya. Jadi saya bikin kelas baru nih, scripts add Infinity script no behavior, namanya gameplay HUD. Yang ini saya gedein. Yang isinya tuh slider tadi, jadi serialize field, dapat slider. Sama saya juga naruh referensi ke player script tadi ya. Sekarang kita kan mau ngedengerin perubahan current health dari player tadi ya. Jadi jangan lupa sebelum itu kita jadiin dulu jadi public nih. Jadi si current health ini saya ganti jadi public ya. Public. Terus yang ini juga saya udah nggak perlu, jadi saya hapus. Ini juga saya hapus implementasi di sini.
Terus balik lagi ke gameplay HUD, saya dengerin di on enable ya. Jadi player.current health. Nah, ini kita subscribe nih. Kita bikin metode baru aja. Namanya on health change misalkan. Upload value. Nah, di sini kita ganti nih nilai slidernya seperti yang tadi ya. Jadi slider.value sama dengan player.health percentage. Ini saya lupa jadiin public juga nih health percentage-nya. Jadi ini saya jadiin public juga. Oke, dan jangan lupa di on disable kita juga lakuin hal yang sama untuk unsubscribe ya. Di on disable, player, current health, unsubscribe, on health change. Nah, dengan kayak gini, si health bar ini tuh jadi ngupdate dirinya sendiri kan. Dia nggak dikontrol lagi oleh player script. Nah, kita langsung cobain play di Unity-nya ya. Jadi sebelum kita jalanin, saya tambahin dulu gameplay HUD class tadi di sini. Gameplay HUD. Dan saya drag komponen player dan juga komponen slider UI yang tadi ya. Seperti ini. Dan bisa dilihat lagi di player script ini udah nggak ada lagi referensi ke si health. Nah, sekarang kita jalanin ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, pas saya tabrakin ke si zombie, health barnya berubah juga ya, kayak sebelumnya. Tapi bedanya, sekarang tuh health barnya tuh berubah sendiri secara otomatis. Jadi nggak peduli kapan dan gimana si player tuh ngubah nilai health-nya. Pokoknya, kapanpun health itu berubah, dia akan langsung update ke UI-nya. Sebagai contoh tambahan nih, bisa aja saya bikin implementasi yang rada ngasal nih. Misal saya pencet spacebar, saya pengen nambahin HP playernya. Jadi saya balikin ke player class, terus saya taruh di update nih. Update kan ada di bawah. Nah, di sini ya. Jadi misalkan if input get key down space, ini saya tambahin HP player, current health value plus sama dengan 1. Terus kemudian kita lihat apa yang terjadi ya. Saya coba tabrakin ke zombinya, berkurang. Terus sekarang saya pencet spacebar. Nah, itu nambah sendiri lagi ya HP-nya. Ini berkurang. Saya pencet spacebar lagi, nambah, dan nambah. Nah, ini menariknya adalah, jadi saya tuh nggak perlu ngelakuin apa-apa lagi di scriptnya buat ngupdate UI. Udah works gitu aja, karena dia ngedengerin ke perubahan yang terjadi di variabel tadi. Nah, inilah yang disebut dengan konsep reactive field menggunakan event. Jadi ketika kamu menggunakan event untuk cara kayak gini, kita tuh bisa tahu nih kapan perubahan dari si variabel tersebut, dan kemudian kita dengerin perubahannya dan melakukan aksi sesuai itu. Nah, jadi itu guys, implementasi health bar yang otomatis ke-update dengan sederhana. Ada beberapa implementasi tambahan nih dari reactive field ini sebenarnya. Yaitu contohnya kalau misalkan kita pengen ngupdate value itu dari inspektor dan langsung kelihatan perubahannya di UI-nya. Selain itu, kita juga bisa nge-extend implementasinya nggak cuma hanya tipe data float aja, tapi tipe data yang lain, misalkan string, boolean, integer, dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman tertarik buat saya ngebahas itu, langsung share di komen aja ya, saya akan bikin videonya juga kalau misalkan tertarik. Sip, makasih ya udah nonton video tutorial singkat ini. Kalau kamu pengen Ksatria Game Dev buat ngebahas topik game dev lain, silahkan komen dan subscribe juga ya. Like videonya kalau suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.